Oke, kita lanjut ke Wow. Bocah Gusti nih. Bocah Gusti Iya, bagaimana? iya. Selamat Siap, malam, Pak. Pak Leo. Bocahe. Selamat Iya, malam, bocah Haid. Iya. Bocah Malam, Pak Leo. Gusti. Salam, salam. Dari Juga mana nih, Bang Pak? Dari mana? Silakan, Joki. silakan. Ya, ini dari Jawa. Bocah Haid itu anaknya. Berarti anaknya Gusti, Oh, berarti Oh, anaknya Tuhan oh iya, Yesus. bocah ini. Iya. Bocah itu bahasa Indonesianya anaknya. Nggih, ya. nggih. Iya, Oke. jih, jih. Oke, Nggih. Bang Leo, terima kasih Apa udah yang mau ngasih sampaikan? kesempatan. Iya, ini Ya, mau tanya sama eh, ngefans sekali sama Bang Coki Sitohang ini. Terima ya. kasih, terima Iya, kasih. iya Bang Coki. Pertama saya ya bisa walaupun lewat medsos. Kedua, eh, tadi udah dikatakan dari Pak Gabriel ya untuk titik nol pada waktu sakit itu ditegur sama Tuhan. Eh, Berarti waktu sebelum ditegur sama Tuhan, tapi kan tetap masih ya, masih berdoa, masih baca Alkitab. Gitu. Tapi kena apa ya Bang Joki kok masih ada teguran gitu Bang Joki? Saya mau tanya itu aja. Oh, terima kasih Pak. Hmm. Bapak siapa sih namanya nih? Anaknya Bocah Tuhan ini Gusti. namanya. Iya. Iya, anak Tuhan, Iya, bocah. Bocah iya, itu anak iya, anaknya iya, Tuhan. iya. Ya. Tapi anaknya Tuhan tuh punya nama. Aku juga anak Iya, Tuhan dan aku Bapak punya Ari, nama. Bapak Ari, Bapak Ari. Nah, itu maksudku. Ari. Itu maksudku. Ari, Ari. Bapak Ari, Firman ya. Tuhan itu punya banyak fungsi, Pak Ari. Dia membangkitkan gairah hidup kita, dia mengingatkan kita akan jalan-jalannya, dia juga memberi kehidupan, pemaknaan, kemudian memberikan kepada kita alarm atau pengingat, juga mengoreksi, Pak. Jadi kalau masih ada teguran dalam hidup saya, padahal saya saat ini katakanlah saya membaca Alkitab, saya rajin beribadah, saya tidak pernah melupakan persepuluhan, saya tetap menabur di ladang yang subur. Ketika ada orang butuh bantuan, saya berusaha membantu. Tapi ketika firman Tuhan datang menegur, itu artinya, Pak, Tuhan masih sayang sama saya. Artinya, Hmm. Pak, dalam kehidupan, perjalanan hidupku, perjalanan hidupmu, pasti ada ranting-ranting yang mati, Pak. Ada sayap-sayap patah yang tidak bermanfaat bagi pertumbuhan. Tuhan Yesus juga ngajarin kita, Pak. Dalam kehidupan kita mesti dibentuk serupa, segambar seperti Tuhan, dan itu sebuah perjalanan. Kita juga sama-sama tahu bahwa pertobatan itu bukan sekali seumur hidup, tapi pertobatan itu setiap hari. Apa sih gunanya? Supaya kita tahu berjalan sama Yesus itu seperti roller coaster. Kalau Bapak belum pernah Oh iya, naik roller coaster atau wahana yang naik turun, kepala kadang di bawah, iya. kaki di atas, dan lain sebagainya, saya mau kasih gambaran sama Bapak. Betapa Hmm. menegangkannya berada dalam permainan tersebut. Tetapi kita punya kepastian, Pak, bahwa dengan pegangan yang mantap, dengan aturan keselamatan yang dipakaikan di tubuh kita, dan dengan durasi permainan yang akan berhenti pada suatu saat, itu memberikan kita setiap saat pengharapan. Bahwa ketika Hmm. kepala kita ada di bawah, kaki di atas, nggak selamanya seperti itu terjadi. Bahkan waktu kita lagi di atas gunung, ingat, kesuksesan kita menentukan ketinggian kita. Tapi kesuksesan tidak pernah ada hubungannya dengan keimanan. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan pertumbuhan iman dan percaya kita, itu harus kita hadapkan di depan Tuhan. Artinya kita bawa syukur kita, bawa keluh kesah kita, minta ampun setiap saat, berikan korban kepada Tuhan. Semua ini dilakukan bukan karena kewajiban. Semua ini dilakukan karena kita sayang sama Tuhan. Karena Tuhan gak bisa sayang, ulangi, karena Tuhan gak bisa berhenti sayang sama kita. Hanya karena kita melupakan doa pagi, melupakan doa malam. Yang rugi kita. Kalau kita tidak ketemu Tuhan, kita tidak dapat apa yang seharusnya kita terima dari dia. Oke, Itu. luar biasa, Ya, luar biasa, Bang Matur Joki. nuwun, Pak Iya, Bang Ari. Joki. puji Gini, Bang Tuhan. Joki. Soalnya saya baru disentuh Roh Kudus kan baru tahun 2007, Pak. Dulunya saya di agama seberang gitu loh, Pak Joki. Makanya saya Hmm. begitu melihat kesaksian Bang Coki
itu terinspirasi. Apa bertobat itu hanya sekali? Enggak, nah, begitu. Saya tiap pagi, tiap malam mau tidur ya pokoknya minta ampun, minta doa restu semuanya, Bang Coki. Begitu Bagus. aja Bang Coki. Terima Bagus, Pak Ari. kasih. Ya Terima saya kasih. Pak siap Ari. menyimak Kak ya Bocahe. untuk Pak kelanjutannya Ari, Bang Coki. Terima lanjutkan kasih Bang perjalananmu Leo. dengan Tuhan Yesus. Pak Ari, lanjutkan Oh iya. perjalananmu dengan Tuhan Yesus dan jangan Oh, pernah jelas, mundur, jelas, ya. jelas. Jelas, Semangat, ya. karena Amin. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran ya, hidup dan kebenaran untuk nanti menuju Amin. ke surga saya. Itu. Amin. Makasih Bang Coki, Bang Leo. Ya, Terima kasih. Mbak Sama-sama. siapa? Mbak Tuhan Nita Yesus ya, memberkati. Mbak Kak Nita ya. Bocahe. Saya Ya. langsung mau istirahat ini Ya, tadi nggak menongol Ya. karena saya di tempat tidur. ya. Terima kasih. Terima kasih Bang Baik, Leo terima atas kasih. waktunya, Bye, juga Bapak. Bang Selamat Coki. malam. Bang Ya, Leo, selamat saya keluar malam. aja Bang Leo Tuhan ya, Yesus biar ada pada naik ya, selalu Bang Leo. memberkati Baik. Bang Leo, Bang Baik, Bu. Coki. Ya, terima kasih. Amin. Ya. Terima kasih Amin. sekali. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Ini Oke. kita langsung ke Pastor Sarah. Belum ke Adit Otang ya. Oh iya, Pak Susar ya. Tadi kan turun tuh Pastor Sarah keluar terus ya tadi. Saya dulu dong. Baik. Iya, Boleh, silakan. iya, boleh. Silakan. Saya dulu ya Pak ya. Aritonang. Terima kasih. Ya. Ya, saya Andi. Selamat Oh, malam Bapak-bapak. Saya dulu ya Selamat Pak. malam. Apa gimana? Ya, selamat malam ya, Pak Coki. ya, selamat Tadi malam. Anda pernah mengalami sakit gitu ya, Pak Coki ya. Terus Betul. kemudian semangat gitu ya. Terus ada kontak dengan Tuhannya, Tuhan Anda Yesus gitu ya. Saya ada ayat di Bible Pak. Sebenarnya ayat ini Silakan. menurut beberapa teman-teman Kristen juga mengakui bahwa ini firman Tuhan dan ada juga mengatakan bukan firman Tuhan. Seperti di Markus 16, 15, 18 Pak. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk gitu. Terus kemudian yang percaya dibaptis, nggak percaya dihukum. Tanda-tanda orang percaya Pak langsung kelima aja, keempat itu nggak bisa, itu minum racun. Yang kelima naruh tangan di tempat yang sakit sembuh gitu loh. Kenapa nggak pakai ini ayat ini aja Pak? Gitu loh. Maksud saya itu taruh tangan di tempat badan Bapak di sakitnya di leher, Kak, taruh situ sembuh tuh Pak. Kalau percaya Markus 16, 15, 18 itu. Nah, pertanyaan saya ini ayat Baik. perkataan Yesus yang bisa dipercaya apa enggak, itu aja. Makasih. Selamat malam. Tentu saja bisa Pak Handi. Iya. Tapi firman Tuhan bukan barang dagangan Pak. Ini bukan bicara mengenai saya pakai ayat terus saya sembuh. Saya beriman kepada Yesus bahwa dia bisa membangkitkan orang mati pun. Kalau kehendak dia, saya mesti istirahat 7 hari. Emang kenapa Pak Handi? Saya tanya. Tapi itu ayat Kalaupun tantangan saya loh, Pak. minta, dengarkan saya dulu Pak, sebentar. Iya, silakan Dengarkan Pak. saya dulu. Maaf, sorry. Kalaupun saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan angkatlah segala penderitaanku di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu Tuhan bilang, dengar anakku, hadapilah penderitaan ini bersamaku. Kenapa rupanya? Pada akhirnya Tuhan punya otoritas atas hidupku dan aku percaya pada Yeremia 29 ayat 11 yang kuulang-ulang berkali-kali bahwa rancangannya adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi jangan pernah anggap ayat, minyak urapan, roti perjamuan, salib yang digantung di leher itu adalah barang dagangan. Kita taruh iman kita pada segelintir ayat lalu kita pakai tidak pada konteksnya. Lalu kita anggap dengan menyebutkan dengan bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Lantas kita bilang bahwa kita sudah sembuh 100% tapi belum ada buktinya. Terus kalau nggak sembuh saya tanya, mau dipertaruhkan di mana iman kita Pak? Karena Habakuk mencatat sekalipun bunga tidak mekar pada masanya, pohon-pohon tidak menghasilkan buah, ternak pun tidak menghasilkan anak-anaknya, tidak ada yang dapat dinikmati di bumi, aku akan tetap memuji Allahku. Tuhan bukan hanya sekedar memberikan kita berkat Pak, tapi Tuhan juga memberikan kita kemampuan untuk melatih percaya kita kepadanya di saat jawaban doa kita belum diwujudkan. Pak Handi, memang ini dalam konteks diskusi kita. Saya senang Bapak bertanya, tapi saya juga perlu mengingatkan kita semua di forum ini. Masih banyak orang Kristen yang belum bertumbuh secara dewasa lewat imannya. Karena merasa apa? Kalau Tuhan tidak dengar doaku, padahal aku percaya padanya, berarti Tuhan sama seperti Allah yang jauh di sana memainkan lensa pembesar, lalu kita semutnya, dan di tengah hari sinar tersebut menembus panas ke semut itu dan kita bernari-nari.
kepanasan, kesakitan. Kita masih menganggap Tuhan kita tuh penghukum dan nggak ngedengerin apa maunya kita. Padahal Baik. yang punya hidup minoritas itu kita, Pak. Yang punya otoritas dan kuasa adalah Tuhan. Jadi Pak Handi, saya mohon kepada Bapak dan saudara-saudaraku, mari kita bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Belajarlah percaya pada Dia. Amin. Justru begini Pak, satu menit. Oke. Begini Pak, Oke, ini sudah melebihi batas, jadi beliau juga sepertinya menanyakan juga yang mau menguji ya. Ini kayaknya kadrun juga ini. Oke, langsung ke Pastor Sarah aja nih. Shalom. Shalom, Pastor Sarah. Shalom. Sehat ya. Shalom. Sehat, puji Tuhan. Ya nanti saya tanggapin dikit yang itu tadi ya. Shalom, Iya. Ito Coki. Iya. Oh, sebenarnya shalom. Shalom, Bu. Saya bingung. Iya, saya bingung ini. Maksudnya, aduh, mau bilang apa ya? Sebenarnya keluarga ya, baru kali ini kita ngobrol ya itu ya. Iya. Oh, Iya, adik saya itu suaminya dari Eda Emma Junita, kakak sepupunya, Papi Emily, tapi yang di Emily. Pasar Jangkrik. Iya, Pasar Jangkrik, dokter dokter. Saya Oke, kakaknya. oke. Salam Iya. sekali lagi, salam Iya, hangat keluarga. dalam itu. Iya, ini lagi di rumahnya Emily nih, saya. Oh, salam Terjebak untuk PPKM. keluarga di sana. Iya. Anak-anak pada belajar. Iya, salam dari untuk tulang katanya tadi. Nah, ini saya ini ya sangat diberkati dengan kesaksiannya ya, walaupun pernah juga saya dengar waktu itu di channel yang lain apa gitu ya, tapi pernah kesaksian dan saya selalu diberkati. Nah, saya mau tanya nih, itu sakitnya nggak pernah kumat lagi kan ya? Enggak, saya udah disembuhkan secara total. Nah, puji Tuhan. Itu dia. Kalau memang Tuhan yang menyembuhkan itu bedanya ya. Mujizat itu yang disembuhkan Tuhan itu memang tidak pernah kembali lagi. Saya percaya itu. Kalaupun dan kembali saya nggak apa-apa, Bu. disembuhkan Karena lagi Tuhan gitu saya ya. tetap baik. Enggak, Iya, saya mau haleluya. sembuh mau enggak, Tuhan saya tetap baik, Bu. Amin. Yes, betul. Betul. Itu juga iman saya. Apapun baik hal yang buruk maupun yang baik dalam kehidupan kita, tetap saya katakan Yesus teramat baik buat kita. Haleluya. Tuhan Yesus sama dulu, sekarang dan selamanya. Mau kita Selamanya. sembuh mau enggak, yang penting buat saya urusan keselamatan, Bu. Kalau saya pegang Betul. janjinya Tuhan, saya ikuti Yesus, saya ikuti iring Dia, bukan apa mau saya, tapi apa mau Tuhan dalam hidup saya. Yes. Gitu aja. Amin. Iya, luar biasa. Nah, tadi saya juga suka itu jawabannya waktu bisa bahas tentang iman ya, itu juga yang saya pegang juga sampai hari ini ya, bahwa untuk kita tetap beriman ya, saya bangga dengan jawaban itu Coki tadi ya, bahwa Tuhan sudah menyelesaikannya di kayu salib ya, sudah selesai, artinya apapun ya pasti Tuhan selesaikan gitu. Jadi ya itulah iman itu. Jika Ya. Dia saja menyerahkan dirinya kepada kita, apalah arti sebuah masalah kita, pasti Tuhan selesaikan. Saya suka jawaban itu. Maju terus Puji dalam Tuhan. pelayanan ya. Nah, tadi saya Siap. mau menanggapi sedikit yang tadi itu ya. Nggak usah, Pastor, kadang- nggak usah. Nggak Oh, usah nggak usah tanggapin ya? yang kayak gitu. Iya. Oh ya. Lebih berguna lagi buat Bang Coki ini kapan lagi kita jarang-jarang buat ini. Kalau Oh, yang ya. tadi itu apalah itu gitu. Betul. Saya nggak tahu soal ini. Jadi gini, Mas Leo dan Iya. Mbak Sarah dan teman-teman semuanya, saya menyerahkan acara ini pada yang punya otoritas. Kan yang punya otoritas ini Mas Iya. Leo. Iya. Saya juga diundang sebagai tamu. Jadi saya juga berikan Mas Leo sebuah kesempatan untuk menilai siapa orang yang berhak bicara sama saya atau tidak. Bukan saya ingin Iya. dibatas-batasin, tapi mari kita belajar bertumbuh. Saya sudah berikan jawaban kepada orang Iya. yang tadi apapun motivasinya, dia mau menguji kah, dia mau tahu benaran tentang firman Tuhan. Saya sudah katakan kebenaran firman Tuhan kepada dia dan saya percaya dia diberkati. Saya tidak peduli beliau siapa, latar belakangnya mana. Saya katakan lewat kesaksian hidup saya, kalaupun sesuatu tidak berubah, kalaupun yang saya doakan hari ini tidak dinyatakan langsung oleh Tuhan, Tuhan saya tetap baik. Dan saya nggak akan jual dia hanya untuk jawaban doa. Nah, itu dia yang mau saya tadi tambahkan tentang Sadrak, Mesak, Abednego.
Ya kan, Ya, iman ya, yang betul, seperti betul. itu, sekalipun saya tidak dilepaskan dari api ini, kami tetap tidak akan menyembah pada berhala itu, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu akan menyelamatkan, dan Tuhan menyelamatkan. Iman itu yang seperti itu yang dibutuhkan orang pada saat ini, dan puji Tuhan kesaksiannya luar biasa. Itu Coki, salam sama Amin. Eda, tetap semangat ya di masa pandemik ini. Pokoknya salam buat keluarga Amin. ya semuanya. Amin. Terima Oke, Bang Leo, kasih semangat. Ito, Sarah. Amin. Ya. Terima kasih Wow, Pastor udah. Sarah. ya. Tuhan Yesus Salam, memberkati salam ya. keluarga hambanya. Salam. Berkati. Iya. Amin. Amin. Seru Baik. nih, Mas Leo. Sebenarnya dilepas dikit Iya. juga nggak ada masalah. Nanti kan Iya. kita bisa diskusi agak tajam. Cuma memang waktu yang jadi masalah tadi ya, karena yang lain kan masih mau Benar. nanya sama saya dan saya kasih kesempatan. Nggak apa-apa. Benar. Terima kasih Mas Leo Benar. udah jadi moderator yang baik. Terima kasih. Sama-sama. Nggak, soalnya Yes. memang ya kayak gitu banyak ada hal yang nggak ini gitu. Jadi luas. Maaf banget ini Bang Coki karena ini kan di YouTube. Jadi Nggak semua apa-apa. iman bisa menonton dan It's okay, nggak it's okay. ini gitu. Nggak usah Jadi minta maaf, Nah. Saya udah nah, tahu kok. Pada saat saya mengambil keputusan untuk melayani di sini, hal-hal seperti ini akan datang. Jadi sekali lagi itu bukan kebetulan. Dan Tuhan melihat juga. Tuhan kan izinkan mereka juga datang ke sini. Jadi kita yes, sebisa iya, mungkin responin, melayani. iya, Sebisa iya, mungkin. Ya. iya. Baik, Halo, ini kita sampai mana Ya. tadi nih? Aritonang ya? Aritonang, silakan. Pak Aritonang, Ya. shalom. Aritonang. ya, terima kasih udah diberi waktu ya buat Bang Leo. Ya, Ini sama-sama. gereja itu saya berharap untuk kedepannya seperti ini juga lagi untuk ngundang kayak Bang Coki gitu ya. Saya tadi sih nggak Yes. begitu nggak begitu teramat dengar gitu kesaksian Bang Coki gitu ya. Cuman saya nggak banyak bertanya gitu, cuman karena saya kagum ini salah satu idola saya Bang Coki ya. Oh. Terima kasih Lai Aritonang. Iya, Bang Coki kan kalau MC punya karakter yang ini ya bisa khusus mempunyai ciri khas gitu maksudnya. Terus Ya, terima kasih. Yes. ya, yang susah yang sulit dilupakan gitu maksudnya untuk ketika membawa MC gitu ya. Ya. Itu aja Bang Coki. Wow, Oke. saya dapat apresiasi yang besar dari Lai Aritonang malam ini. Saya berterima kasih sudah diingatkan bahwa saya punya talenta. Terima kasih. Iya. Ya. Terima kasih Bang Coki, Bang Jo. Ya, Aritonang Terima kasih, dari Pak mana Aritonang. nih asalnya? Di Medan juga? Enggak, Atau saya lagi di Bekasi sih sekarang. Oh, Bekasi. Oke, siap. Iya. Oke, terima kasih Bang Aritonang. Memberkati ya. Kita lanjut kemana Iya. nih, Vero? Karena kita Adam. nanti Sorry, Pak Triune Slayer ya. Silakan Pak Triune. silakan Pak Akhirnya Triunis. waktuku tiba. Ya, shalom untuk saudara-saudara senegara kami, Bro Leo dan Bro Coki Ya. Sitohang. Wah, gua sering Shalom, nonton shalom. banyak Bro Coki ini emang panutan untuk untuk MC di Indonesia terutama. Lalu tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung aja ke topik yang dibahas. Ini sangat menarik karena sesuatu yang memotivasi lalu menguatkan Bro Coki Sitohang ini adalah ayat Yeremia 29 ya. Iya, ayat 11. Ya, betul. Ya. Ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ini kan kalau kita ketahui secara bersama, ini kan ayatnya asalnya Tanakh, milik Yahudi ya. Milik Yahudi. Lalu kemudian kalau di keimanan kalian, itu menjadinya perjanjian lama. Nah, yang menarik di sini, di dalam dunia ini banyak sekali Tuhan. Contoh, ketika zaman Yesus itu ada Saturnus yang memberikan bulan Saturnalia sebulan. Orang-orang Yunani dan Romawi berdoa kepada Saturnus, lalu kemudian mendapatkan kemakmuran juga. Lalu di India kita tidak lupa dengan Karnimata. Karnimata ini adalah dewa tikus, disembah juga. Kemudian mereka tidak Arahnya Mas mendapatkan Triun ngomongnya kemana ini? Mas Triun kita ngomongin akan apa sebenarnya? Ya, Pertanyaannya. kita akan ke sana. Nah, lalu kemudian Saya nggak ngerti. Anda sedang ngomongin tentang sejarah, saya nggak paham. Aduh. Mas Leo, kita mesti kurang-kurangin. Ada orang dengan akun namanya ya Triune Slayer.
Triun itu adalah bahaya lambang banget, daripada ya. Trinitas. Itu adalah Iya. Allah Roh Kudus, Allah Bapa dan juga Allah Anak. Itulah yang kita Iya. sembah dalam nama Yesus Kristus. Ketika mereka menggunakan akun Slayer seperti ini, sudah jelas Benar. sekali dia ingin memunculkan kontroversi, konflik, dan bahkan nanti dia akan giring pembicaraan kita ke arah perpecahan. Tidak usah Iya. beri kesempatan kepada iblis untuk masuk ke dalam forum kita. Kita harus fokus pada Baik. pertumbuhan iman. Bagi saudara yang mau dilayani, mengenal Yesus Kristus lewat kesaksian saya, silakan. Silakan, Anda masih punya waktu beberapa menit lagi. Tapi kalau Anda hanya datang ingin mengacaukan situasi, saya kasih tahu sama Anda sedang berurusan dengan siapa. Anda sudah punya upahnya sendiri. Ya, hati-hati. Yes. Oke. Terima kasih Bang Coki. Langsung ke Frankie. Pak Frankie, Ya. shalom. 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 Pak Leo, Shalom. shalom. Ya, Shalom. Coki, Bung Coki, Shalom. luar biasa, hebat. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Pak Leo orangnya kooperatif. Saya sering mengikuti gereja YouTube dan ada beberapa juga teman-teman yang bersaksi, Pak Leo juga bantu dengan saya. Itu membuktikan bahwa beliau memang benar-benar ingin mendahulukan firman Tuhan di sini dan rencana kehendak Tuhan. Kesaksian Bung Coki luar biasa. Kalau saya mendengar, saya sengaja ingin masuk hanya untuk merasakan bagaimana kebaikan Tuhan itu kepada kita semua. Disembuhkan 16 tahun lalu ya Pak, pulih total ya, luar biasa. Pulih kalau total. Tidak salah ya. Puji Tuhan. Iya, dan ini yang kita harus sebenarnya kita harus mengetahui sama-sama ya. Tidak semua orang mendapat kesempatan seperti itu. Ya, dan itu terbukti. Di 16 tahun lalu tidak ada corona loh. 16 tahun lalu Bang Coki merasa sudah titik paling rendah bahkan minus waktu itu, tetapi luar biasa dipulihkan. Sekarang banyak yang kita ketahui orang-orang yang sehat Bung Coki ya, yang berolahraga, artis-artis juga ada beberapa, tapi ya kita tidak tahu ya, tapi inilah artinya saya katakan tadi adalah bahwa kesempatan yang diberikan kepada kita memang berbeda-beda. Tuhan ingin menggunakan Bung Coki luar biasa dalam untuk memberikan kesaksiannya, biar banyak telinga mendengar, biar mata juga banyak memandang. Seperti tadi yang telah dikatakan juga Ibu Vera kalau tidak salah, bahwa iman seperti Abednego ya dan Mesak luar biasa ya. Artinya meskipun Ibu Sarah yang bilang. Ibu Sarah meskipun dalam hal ini tidak disembuhkan, tetapi percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Nah, luar biasa kesaksiannya. Saya hanya sedikit ingin bertanya kepada Bung Coki. Kita kan concern sekarang dengan generasi muda. Dengan generasi milenial, sebenarnya generasi milenial. Kalau generasi yang kita nih ya, yang lahirnya di 70-an atau lahirnya di 60-an ke bawah, artinya kita sekarang lagi dengar-dengarnya nih YouTube, dengar-dengar Facebook, kita ingin banyak belajar mengetahui kebenaran firman Tuhan. Tetapi concern kita kepada anak muda ini Bung Coki boleh di-share dong. Dikasih semacam solusi buat mereka. Karena screen time-nya mereka itu sangat-sangat banyak terbuang di hal-hal seperti gadget, hal-hal kita tidak tahu mereka ngapain di sana, tetapi bagi saya mungkin saya tidak menghakimi, tapi mungkin apakah hal-hal itu juga bisa memberikan pertumbuhan iman mereka yang baik untuk generasi sekarang. Nah, kalaupun ya, sekarang kita sudah punya YouTube ya, semua orang bisa bikin channel gitu ya. Nah, apakah dari Bung Coki sendiri atau dari teman-teman artis yang merupakan public figure dikenal banyak orang, apakah tidak berpikir untuk membuat seperti channel-channel yang khusus untuk rohani begitu? Selain untuk profesi juga, saya ngerti untuk profesi juga kan biar lebih general gitu ya. Tapi untuk secara apa gitu ya, karena menggiring anak-anak muda kita ini, pemuda-pemudi milenial ini, jangan sampai mereka ini malah jadi generasi yang tidak bisa kita andalkan di masa yang akan datang gitu ya. Karena so fragile saat ini kehidupan mereka, apalagi ditambah pandemi hampir setahun lebih di rumah Pak ya. Nah, tolong Pak diberikan sedikit nasihat apa yang sebaiknya mereka lakukan, apa yang sebaiknya mereka konsumsi di digital itu, apa yang sebenarnya mereka harus bikin seperti jadi semacam kekuatan, inspirasi agar mereka mau tergerak untuk seperti kita ini mau untuk. Saya paham. Seperti itu Bung Coki. Minta maaf sudah terlalu panjang pertanyaan saya. Terima kasih buat pertanyaannya. Satu waktu
Puji Tuhan, saya juga bisa mengundang Bung Coki lewat izin Pak Leo. Ya, kita lihat saja. Semua atas izin Tuhan. Terima kasih Pak Leo, itu aja pertanyaannya Pak Coki. Terima kasih Pak Frankie. Terima Thank kasih you. Pak Frankie. Ya, thank you. Terima Pak kasih, Frankie, Pak. Amin. saya mohon izin berbagi. Kami di grup kami, Pak, kami punya satu kelompok namanya Good Friends Community. Good Friends ini adalah komunitas orang-orang percaya yang berada di dalam satu industri yang sama. Jadi kami yang ada di industri hiburan, dunia kreatif, dunia panggung, dalam 5 tahun terakhir ini, saya dan rekan-rekan, sahabat-sahabat sepelayanan, kami mengakomodir teman-teman ini. Jadi ini komunitas eksklusif, Pak. Orang yang bukan berasal di dunia hiburan, entertainment, atau dunia panggung, dunia kreatif, dunia produksi, nggak akan ada, Pak, di lingkungan ini. Gunanya kami membuat komunitas eksklusif adalah karena memang visi yang dari Tuhan untuk kami adalah melayani kelompok kami. Jadi melayani eksklusif itu tidak salah, Pak. Karena visi yang dititipkan oleh Tuhan kepada masing-masing kita untuk menggembalakan atau mengoptimalkan kelompok tertentu itu berbeda. Nah, kami punya satu eksklusif namanya Good Friends Community. Dalam 5 tahun perkembangan kami, Pak, saat ini karena memang banyak figur publik di dalam komunitas tersebut, maka figur publik itu menarik minat orang-orang dari luar, para fans, penggemar, katakanlah demikian, pengikut di media sosial, yang juga nggak bisa menolak kehadiran pelayanan kami di tengah mereka. Sehingga Good Friends, komunitas kami tadi, Pak, kami mulai mengembangkan diri pada tahap tertentu, membuka diri bagi dunia luar, dalam tanda petik dunia luarnya. Tujuannya apa? Menjangkau para pengikut media sosial kami untuk lebih mengenal kasih Kristus. Saya berbagi ini sama teman-teman semua karena Pak Frankie tadi bertanya, apa sih yang dilakukan oleh figur publik seperti kami di dalam melayani bangsa dan negara? Saya cerita tadi bagian kecilnya saja, Pak. Tetapi nasihat kami untuk generasi muda, termasuk diri kami, Pak. Ketika kami menyampaikan nasihat ini, sebenarnya pedang bermata dua lagi berlaku buat saya dan teman-teman juga. Yang pertama adalah kita mesti mengenali karakter daripada bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita ini bangsa yang beragam ya Pak ya, kita setuju hal itu. Dan kita lahir daripada lingkungan yang tatanannya berbeda, tantangannya berbeda. Tadi tatanan, yang kedua tantangannya berbeda. Kemudian latar belakang sosioekonomi, itu semua pasti berbeda. Pertama kenali dulu karakter bangsa kita. Kalau sulit mengenali karakter bangsa secara umum, kenali kelompok paling kecilnya. Untuk anak muda, kenali dari mana kamu berasal. Itu yang pertama. Yang kedua, mencari tujuan hidup selalu lebih sulit daripada menjalani keputusan hidup secara autopilot. Saya ulang sekali lagi, mencari dan menemukan tujuan hidup selalu lebih sulit daripada menjalankan kehidupan yang autopilot. Kenapa? Karena kalau kita menemukan tujuan hidup, begitu kita temukan tujuan hidup, maka hidup kita harusnya bergerak pada tujuan itu. Beda sama yang otomatis. Kayaknya hari ini berjalan, ya segitu-segitu aja. Besok paling ngulang yang hari ini. Besoknya lagi, gak akan sama. Gak akan beda lah dengan yang kemarin. Makanya mencari tujuan hidup menjadi paling penting bagi generasi muda. Dan yang ketiga, generasi muda tidak mungkin dilepaskan dari teknologi. Kenapa? Daya belinya gampang, Pak. Orang-orang yang secara strata ekonomi saja tergolong kurang mampu, mereka bisa mendapatkan akses untuk membeli barang bekas supaya mereka bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Jadi mustahil kita memisahkan diri dari dunia teknologi informasi. Tetapi tanggung jawab keluargalah. Sekali lagi, tanggung jawab keluargalah untuk mengarahkan setiap anak di dalam rumah mereka untuk mengonsumsi apa yang tepat dan membuang apa yang tidak perlu. Sama seperti memberi makan anak-anak kita, Pak. Kita mau mereka sehat, kita mau mereka gembira. Tapi kalau kita pilih yang kedua, yaitu gembira, maka ada yang namanya junk food, ada yang namanya gula berlebih, ada yang namanya tepung yang tak terukur. Mereka gembira sih, Pak. Tapi itu bukan investasi yang baik untuk masa depan mereka. Saya ingin tegaskan orang tua, hey, kamu dan saya sebagai orang tua dari ketiga putri kami, saya dan istri saya bertanggung jawab terhadap nutrisi mereka. Jadi sama seperti dunia informasi yang begitu transparan dan luas,
kita keluarga lah yang menjadi benteng pertama. Itu nasihat saya kepada kita semua, Pak, termasuk pengingat bagi kita. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih sharingnya. Mudah-mudahan di time ini banyak mendengar ya keluarga-keluarga agar mereka bisa mengarahkan anak-anak mereka. Sharing yang sangat luar biasa. Terima kasih ya, Bung Coki. Sukses terus. Terima kasih, Pak Franky. Ya, dan Bu Vera juga. Terima Bu kasih, Vero ya. terima Ya, God bless ya. Pak Franky. Ya, saya langsung izin ya, biar gantian ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Thank Franky. you. Oke, puji Tuhan. Terima kasih yang udah join juga di sini karena kita sudah di hayat penutup juga ya. Udah habis Ya. waktunya ya. Ini udah 1,5 jam. Puji Tuhan, Bang Coki udah menemani kita. Maaf buat teman-teman yang nggak bisa bergabung di sini. Mohon maaf sekali. Next kita akan bikin lagi bersama Bang Coki ya, Bang. Sesi kedua ya. Seru ya, seru ya ternyata ya. Saya Iya, Bang. baru pertama kali Abang. nih terbuka ini sama orang nih. Karena orang-orang gamblang, saya jadi gamblangin juga gitu. Pakai StreamYard dong, Bang. Gampang kan, simple. Oh iya, baru tahu jadi saya. bisa Nanti saya pelajari. bergabung. Ini ya. Berarti udah siap berikutnya ya nanti Bang Coki ya. Kita Yang kedua. atur, kita atur diatur. sudah. Siap, siap. Oke, mungkin sebentar. Mungkin closing statement dari Abang apa nih, Bang? Mau disampaikan buat penonton di sini sekarang, penonton yang lagi menonton, dan juga motivasi buat kita juga yang di sini untuk ya yang mendengar juga, Bang. Silakan, Bang. Baik, terima kasih. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa pada pertengahan sampai dengan akhir dari diskusi kita tadi, ada begitu banyak orang yang tiba-tiba tampil, berusaha untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang datang dengan kalimat kontroversial. Ada orang yang sekedar hanya ingin menguji kesabaran dan keimanan kita. Tapi jangan biarkan mereka yang kita ingat sampai Anda selesai menutup forum ini. Jangan biarkan itu menjadi pengingat kita di malam ini. Ingatkan kembali diri kita bahwa Tuhan telah berbuat sesuatu dalam hidup saya. Saya diundang sebagai seorang pesaksi hari ini. Itu keterbatasan saya. Dan saya taat. Saya berusaha untuk patuh pada apa yang Roh Kudus sampaikan di hati saya. Untuk bicara hanya pada kapasitas apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Sekali lagi ingatkan itu. Pada diri kita semua, orang-orang yang ada di forum ini. Bahwa Tuhan telah berbuat sesuatu dalam hidup saya. Dan Tuhan yang sama, jika Anda percaya padanya. Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Dia akan memberikan pertolongan pada saudara dalam setiap pergumulan. Karena dia nggak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus tetap sama, sekalipun engkau mencacinya. Dia tetap Tuhan penuh kasih, sekalipun engkau menolaknya. Dan dia tidak akan menyerah untukmu. Sampai akhir hidupmu pun dia akan tetap berbisik. Buka hatimu, biarkan aku masuk. Jangan keraskan hatimu kalau hari ini Tuhan mengetuk pintu hatimu dan meminta engkau membukanya supaya dia bisa masuk. Dan agar engkau bisa menerima keselamatan yang daripadanya. Karena Tuhan punya rencana dalam hidupmu yang saya nggak bisa jelasin di sini. He has a very good plan on you. He wants to use you. Dia mau pakai saudara. Dia mau lindungin kita. Dia mau jaga, mau rawat. Tapi dia juga mau ambil kendali dalam hidupmu. Serahkan. Maka hidupmu akan berubah dan berbeda. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bang Coki yang udah stay di sini. Puji Tuhan, kita diberkati, Bang. Ininya memang tadi ada bikin momen-momen yang nggak bagus itu ya. Ya begitulah, Bang. Ada ininya, ya ada positif, ada negatif gitu kan. Abang udah tahu lah ya ini ya. Di dunia entertainment juga di TV kan kadang begitu ya. Ini ya. Mungkin Vero ada yang mau disampaikan lagi, Vero? Iya, terima kasih loh Bang Coki, ini sangat berkembangnya. Jadi kita ambil positifnya, kita lakukan, jangan cuma ucapan aja, tapi dengan perbuatan seperti apa yang sudah Bang Coki sampaikan. Terima kasih loh Bang Coki, Tuhan berkati loh. Sama-sama. God bless you.